Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kiranya
Roh Kudus menolong kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan sebagai landasan dan kekuatan dalam gerak hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Saudara, bacaan kita akan terambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17 dan 18. Mari kita sama-sama baca. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, perumpamaan kisah tentang anak yang hilang, The Prodigal, mungkin saudara-saudara sering mendengarnya. Kisah ini adalah kisah tentang menjauhnya si bungsu dari kasih karunia bapaknya. Bagaimana si bungsu seolah-olah menolak rencana yang sudah disiapkan oleh bapaknya untuk dirinya. Si bungsu menjauh dari hadirat Bapa. Si bungsu menjauh dari hadirat Allah. Yang akhirnya di ayat-ayat selanjutnya dikatakan si bungsu masuk dalam masalah, masuk dalam persoalan hidup. Karena si bungsu pun terhanyut hidup dengan cara dunia. Dan berujung si bungsu jatuh. Jatuh dalam penderitaan. Jatuh dalam kehinaan. Dan sampai akhirnya si bungsu menganggap dirinya sudah tidak berharga. Dia sudah pasrah. Dalam kepasrahannya, dia tidak memiliki tuntutan apa-apa lagi terhadap bapaknya. Kisah pilu dari si bungsu ini adalah titik terendah dari kehidupan anak-anak manusia. Tetapi disinilah kuasa Roh Kudus bekerja. Disinilah kuasa Allah bekerja. Kebesaran kasih-Nya bekerja kepada si bungsu ini. Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu akan mendapat kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kita akan menerima kuasa untuk berubah. Kita akan mendapatkan kuasa untuk sadar dan insaf jika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah akan membuat kita sadar dan insaf. Seperti si bungsu sadar akan kejatuhannya. Dan kita bisa menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, janganlah menjauh dari hadirat Allah. Janganlah menjauh dari Bapa, karena kita pasti jatuh. Seperti si bungsu tadi. Tetapi mendekatlah. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu tuntunan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Seperti si bungsu yang disadarkan untuk kembali kepada kasih dan kemurahan Bapaknya. Dengan Roh Kudus juga kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus akan memimpin kita sebagai anak-anaknya itu untuk menerima berkat dan masuk dalam rencana kekalnya Allah. Roma 8 ayat 14 katakan seperti itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, mereka itu adalah anak-anak Allah. Itulah saudara dan saya.
Saudara, si bungsu disadarkan oleh Roh Kudus. Itu bukti bahwa betapa besar dan agungnya kasih Allah untuk kita. Sekalipun kita coba menjauh dari Tuhan, tetapi kasih-Nya yang besar akan terus berjuang untuk mendapatkan kita. Seperti Bapa berjuang untuk mendapatkan anak, memulihkan keadaannya dan statusnya sebagai anak-anak. Luar biasa saudara, karena kebesaran kasih Bapa. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Saudara, luar biasa kasih Allah itu. Bahkan sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena kasih-Nya yang ajaib akan selalu menopang dan mengangkat kita. Mazmur 37 ayat yang ke-24 berkata, apabila ia jatuh, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Jadi saudaraku, tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Teruslah melekat kepada Allah. Jangan menjauh, karena kita akan jatuh. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus itu, kita akan menerima kemuliaan Bapa. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami memahaminya sebagai landasan hidup dan gerak hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.